Ali Reza Firoja membuktikan bahwa dia adalah orang yang paling layak untuk berhadapan dengan Magnus Carlsen di final Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup 2024. Setelah turun di loser bracket, Ali Reza Firoja mengalahkan Levon Aronian dan kembali menantang Magnus. Aronian memulai dengan E4, dibalas E5, dan di langkah berikutnya Aronian memainkan langkah yang sangat jarang dimainkan di level elit, D3, menjaga pion, sekaligus persiapan untuk mengeluarkan gajah. Ali Reza langsung membalas dengan kuda F6, setelah itu F4, menantang pion center, dibalas dengan D6, menjaga pion dan juga mempersiapkan gajah petak terang. Setelah itu kuda F3 berkembang, kuda C6 pun ikut berkembang. Gajah ke petak E2, pion G6, persiapan fianchetto. Selanjutnya terjadi pertukaran pion di petak center, pion makan pion, lalu kuda C3. Ini dibalas dengan H6, langkah profilaksis mencegah gajah mempining kuda, kemudian gajah E3 dan gajah E6. Ali Reza menempatkan gajah di petak yang paling aktif mengontrol banyak petak. Selanjutnya, Aronian menempatkan menteri di petak D2. Selain menekan pion H, langkah ini juga memberikan pilihan kepada Aronian untuk rokade di dua tempat yang berbeda. Aronian membalas dengan kuda G4 menyerang gajah, tentu saja gajah mundur ke petak G1 dan H5, memperkuat kuda dan menghilangkan pion lemah. Di posisi ini, kuda D1 ditarik mundur bersiap untuk bermanuver. Dibalas dengan kuda D4, tantangan pertukaran kuda, dan H3 mengusir kuda. Akan tetapi, gajah H6 menyerang menteri terlebih dahulu terjadi. Menteri lari ke petak C3, lalu kuda makan kuda, skak. Gajah makan kuda membuat kuda hitam kembali terancam. Di posisi ini, menteri H4 terlebih dahulu dimainkan. Selain mengimbangkan menteri, langkah ini juga memberikan pilihan untuk rokade pada sayap yang berbeda. Aronian merespon hal ini dengan langkah terbaik, raja lari ke petak E2. Di posisi ini, rokade panjang adalah rokade terbaik. Namun demikian, Ali Reza memilih untuk rokade pendek di sayap raja. Langkah ini membuat putih langsung unggul. Gajah C5 dianggap sebagai langkah terbaik. Akan tetapi, Aronian memilih untuk mendorong G3 menyerang menteri. Menteri terpaksa makan pion dan kuda akhirnya jatuh. Setelah itu, gajah makan pion, gajah makan gajah, lalu menteri makan gajah, skak. Raja kembali mundur ke petak E1. Sampai di posisi ini, terlihat bahwa Ali Reza kalah satu perwira. Namun demikian, analisa komputer menunjukkan bahwa posisi ini masih seimbang. Di langkah selanjutnya, Ali Reza Firoja membuat kesalahan dan mendorong F5. Langkah yang sangat agresif ini membuat Aronian kembali unggul secara posisi. Aronian membalas dengan menteri C4, skak, raja lari ke petak H8. Setelah itu, kuda F2 menyerang menteri, tetapi menteri G2 memberikan tekanan pada benteng. Di posisi ini, raja E2 dimainkan membuat benteng A menjadi aktif, tetapi F4, langkah yang sangat penting dorongan pion. Aronian merespon hal ini dengan D4, sebuah blunder yang sangat fatal, langsung dibalas dengan F3 menyerang raja. Raja lari ke petak D3. Setelah itu, menteri G5 mengancam skakmat. Aronian memainkan langkah terbaik. Dia melarikan raja ke petak C3 dan dibalas dengan benteng F6. Ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Benteng akan mempining menteri dan juga raja. Oleh karena itu, Aronian menemukan langkah terbaik, kuda D3. Apabila sekarang benteng ke petak C6, maka kuda akan menutup. Setelah B6 menyerang kuda, benteng akan ke petak D1. Persiapan untuk mendorong pion.
Sekarang hitam sudah bisa mengambil kuda untuk mendapatkan kembali kekurangan perwiranya. Hitam juga bisa mencoba langkah terbaik, benteng F8. Dan jika menteri menyerang benteng, benteng akan menjaga kawannya. Setelah D5, benteng makan kuda, gajah makan benteng, lalu pion makan gajah. Langkah ini menurut komputer masih memberikan keunggulan untuk hitam. Akan tetapi di game ini Alireza memilih untuk memainkan menteri D2, skak. Raja menyingkir ke petak B3. Setelah itu benteng B6, skak. Raja harus lari ke petak A4. Kemudian benteng A6, skak. Raja kembali ke petak B3. Setelah itu benteng kembali ke petak B6, skak. Dan raja lari lagi ke petak A3. Posisi ini sesungguhnya adalah keunggulan untuk hitam. Benteng ke petak C6 adalah langkah terbaik untuk menyerang menteri. Namun demikian, Alireza sudah tidak mengincar kemenangan. Dia hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke babak final. Oleh karena itu, dia memainkan langkah benteng A6. Tentu saja, jika raja mundur, maka remis akan terjadi dan Aronian akan kalah. Oleh karena itu, Aronian dengan sangat terpaksa menghindar dari hasil remis, dia memakan benteng. Ini dibalas dengan menteri makan pion, skak. Setelah pion menutup skak, pion makan menteri. Dengan demikian, meskipun hanya punya 3 perwira, Alireza punya menteri. Levon Aronian belum juga menyerah. Dia memilih untuk kuda makan pion. Setelah itu, pion F2 menyerang gajah. Aronian kemudian memainkan langkah kuda makan pion, skak. Raja H7 menyerang kuda, dan di langkah ke-35, Aronian yang sangat putus asa dan frustasi memilih untuk benteng makan pion. Setelah raja makan kuda, Aronian pun menyerah. Di game ini, akurasi dari kedua pecatur elit ini di bawah angka 80%. Sebuah angka yang tidak begitu lazim, karena biasanya keduanya akan memainkan akurasi hingga mencapai 90% lebih. Dengan hasil ini, Alireza Firoja kembali menantang Magnus Carlsen di babak Grand Final. Jika Magnus menang, maka Magnus langsung dinyatakan sebagai juara. Jika Alireza yang menang, maka akan terjadi babak Grand Final kedua, karena di babak final winner bracket sebelumnya, Magnus telah mengalahkan Alireza. Setiap pecatur baru dianggap kalah ketika dia telah kalah 2 kali. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa lagi, salam Games Unasumus.